Aja Bapak Ibu dulu, ya. Ini bapaknya kayaknya hanya saya dengan Pak Sunandar. Terus ada lagi. Oh ada. Oh Ada. enggak ada ya. Bentar, suami saya. Bentar. Oh iya. Ayo, saya minta tolong bisa dinyalakan dulu. Nah, supaya bisa Videonya. kelihatan wajahnya. Saya kan nggak lagi musuhan dengan saya kan ya. Nggak lagi musuhan dengan saya. Ya, nggak apa-apa kok. Ya, apa namanya? Kalau Zoom gini kan cari posisi enak. Yuk. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ya. Kalau saya mungkin berbeda dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain, kalau firman Tuhan sedikit berbeda ya. Ini barusan masuk lagi nih satu. Nah, kita buka kitab Wahyu, Bapak, Ibu, Saudara. Kita buka kitab Wahyu sama-sama. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang banyak ditakuti oleh banyak ditakuti oleh banyak orang gitu loh. Padahal kitab Wahyu itu sebenarnya tidak menakutkan sebenarnya ya. Jadi kayak gini loh, kayak gini analoginya, Bapak Ibu Saudara. Kita ini seringkali kayak kita dulu pernah sekolah kan. Pada saat sekolah hanya orang siapa sih yang anak-anak sekolah itu suka ulangan? Nggak ada yang suka ulangan. Ya, nggak ada yang suka ulangan, nggak ada yang suka ujian. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita sekolah, kita pasti mau tidak mau kita harus siap. Mental kita harus kita set bahwa satu ketika kita akan ujian, satu ketika kita akan ulangan, satu ketika kita akan dapat tugas, satu ketika kita harus dapat ujian, gitu loh. Nah, sama dengan kekristenan, ya. Maksud saya sama dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditakuti karena orang nggak ngerti, ya. Orang nggak ngerti. Nah, saya berani bicara begini. Saya kalau ditanya gini, Pak Michael Sony bawa firman Tuhan, bahannya apa? Saya biblical. Apa yang Alkitab itu ngomong. Saya nggak berani sama sekali khotbahkan, mengajar sesuatu yang tidak pernah diajar, yang tidak pernah ditulis di Alkitab. Gitu loh, ya. Makanya banyak orang Kristen itu pencariannya akhirnya jadi berbeda. Pencariannya akhirnya berbeda. Perhatikan sungguh-sungguh, pencariannya berbeda. Ya, Tuhan itu bagi banyak orang Kristen. Saya tidak ngomong semua ya, bagi banyak orang Kristen, Tuhan itu bagi banyak orang Kristen, Tuhan itu pembantu. Tuhan itu ATM, Saudara. Ya. Kalau kita pada saat sebelum Covid, hari Minggu itu dikatakan berbakti. Tanya sekarang, berbaktinya di mana? Berbaktinya di mana? Gitu loh, Bapak Ibu. Kita nggak ngerti arti pujian penyembahan. Kita nggak ngerti arti penyembahan. Ya, makanya kita ini seringkali datang ke Tuhan hanya untuk minta gitu loh. Makanya kalau Bapak Ibu punya Facebook atau Instagram, di Instagram saya katakan ini, hanya pemberani, hanya seorang pemberani, hanya seorang Kristen yang benar, yang berani bicara, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Ya, seringkali orang Kristen kan jadilah kehendakmu. Mekso sama Tuhan. Seringkali kan gitu. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, maka mata kita terbuka. Pak Michael Sony, kok ekstrim? Saya enggak ekstrim, Saudara. Saya super ekstrim. Gitu loh, Saudara. Kenapa? Karena untuk firman Tuhan, hamba Tuhan seperti saya, itu 2 kali lipat loh, Saudara. Diadili nanti. Diadili loh. Makanya mesti hidup benar. Mesti hidup benar. Firman Tuhan itu harus sesuai. Ya. Kitab Wahyu ini sebenarnya bukan sebuah kitab yang menakutkan. Bukan sebuah kitab yang menakutkan. Isinya kitab Wahyu itu apa sih? Ayo katakan sama-sama Wahyu. Katakan sama-sama Wahyu. 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 Nah, bahasa Inggrisnya kan Revelation. Ya, Revelation sama Wahyu sama, Revelation. Tetapi dalam bahasa aslinya, Alkitab itu ditulis dalam bahasa-bahasa yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, ada perjanjian barunya Yunani. Nah, kitab Wahyu sendiri disebut bahasa Yunaninya apa?
Wahyu itu. Apokalipsis, katakan sama-sama. Apokalipsis. Tidak ada hubungan sama apokalips. Tidak ada hubungan dengan apokalips. Apokalips dalam bahasa Inggris artinya ya great disaster. Ya, bencana besar. Apokalipsis dalam bahasa Yunani artinya yang dibukakan. Nah, dengerin. Kitab Wahyu ditulis tahun 81 sampai 96, ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi Rasul Yohanes berbeda sama para penulis Alkitab yang lain. Rasul Yohanes itu didikte sama Tuhan, suruh nulis persis titik komanya. Luar biasa. Perhatikan sungguh-sungguh. Nah, waktu dia ditaruh di Patmos, Rasul Yohanes itu tahanan peringkat 1. Artinya dia harus ditahan di maximum security. Apa itu maximum security? Kalau Indonesia seperti Nusa Kambangan. Artinya surat yang masuk itu disortir, surat yang keluar juga disortir. Kenapa? Karena Rasul Yohanes pada saat itu musuh negara. Ya, kok jadi musuh negara? Kekristenan waktu itu dianggap berbahaya. Orang Kristen dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Wah, lama. Lama sekali. Tahun 30 sampai tahun 380. 350 tahun. 50 tahun. Ngeri, saudara, ngeri. Makanya kalau orang nggak ngerti ini, nah itu sebabnya karena disortir, maka Tuhan kita tuh cerdasnya luar biasa. Maka dia diberi pesan yang lambang-lambang, ya, lambang-lambang. Kalau kita mau belajar Wahyu, jangan gadoologi, jangan cocokologi, ya. Yang banyak di YouTube itu banyak yang cocokologi. Makanya ini, kalau Bapak Ibu enggak ini, Bapak Ibu nggak belajar firman Tuhan, gampang digobloki. Ya. Mereka 5 menit saja, 5 menit khotbah saya tahu loh, saudara. Kalau mereka itu ngawurisme. Ngawurisme. Makanya saya saran, Sion ini harus punya alat apa? Alat perekam kalau lagi ketemu darat. Gitu loh, ketemu darat. Artinya kenapa? Kalau ada hamba Tuhan yang nubuat macam-macam, rekam. Dari awal berani ngomong. Kayak saya masuk satu gereja di Amerika, berani ngomong. Pemimpinnya itu berani ngomong. Ngomong gini sama yang nubuat. C, Ko, AI, Su, kalau sampai nubuatanmu nggak terjadi, tak tuntut kamu. Kita ini seringkali jemaat, seringkali dikatakan apa? Wah, kamu nggak beriman. Ojo ngomong. Ya, ojo ngomong. Makanya kita mesti ngerti firman Tuhan. Makanya orang Kristen nggak boleh ngejar nubuat-nubuat. Kejar firman. Gitu loh. Kejar firman. Itu yang sering kali ngomong. Akhirnya orang Kristen itu datang beribadah, itu kayak gua Mia. Datang ke gua Mia yang Kristen. Yang seakan legal. Alkitab Perjanjian Lama ngomong loh. Kalau nubuat itu nggak terjadi. Nabi itu harus mati. Ayo, mau terus nggak nih firman Tuhan? Firman Tuhan mau terus nggak nih? Mau terus. Jadi jemaat jangan di PHP, pemberi harapan palsu. Iya. Izin minum ya Bapak Ibu ya, sambil minum boleh ya. Ini loh enaknya kalau Zoom. Jadi gini, ini waktunya nggak terbatas kan ya? Bisa Pak. Jadi gini, kitab Wahyu itu isinya apa? Ya, jadi kita mesti ngerti. Contohnya gini, 666. Mulai dari mana ada 666? Mulai dari mana ada 666? Alkitab ngomong 666, bukan 666, bukan 666. Beda. Ngerti ya? Ngerti ya sampai di sini pelan-pelan ya? Makanya ojo ngawur. Ojo ngawur. Pendeta-pendeta itu kalau udah ketemu saya, Bu Erni sama Pak Untung pasti tahu. Pendeta-pendeta ketemu saya, geleng kepala. Kenapa? Atos Microsoft untuk hal kayak gini. Saya nggak diajak makan orang. Saya nggak diurusi orang apa-apa.
Tapi kalau firman Tuhan ngawur, marah saya. Kenapa? Karena yang sesat itu jadinya jemaat. Betul nggak? Gara-gara satu orang jadi hancur lebur. Nah, oke. Perhatikan sungguh-sungguh. Sambil saya ngecek, wah ini bunyinya nging gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, contohnya gini, ada namanya gematria. Gematria itu adalah lambang-lambang angka. Enggak ada. Orang kalau kita mau belajar jangan gaduh lagi, tapi mesti ngerti apa yang orang Yahudi percaya pada zaman itu. Ya, jadi kitab Wahyu isinya apa toh Michaelson? Kitab Wahyu itu isinya satu surat penggembalaan. Makanya ditujukan kepada 7 jemaat. Pak Michaelson ini hanya ada 7 jemaat. Banyak. Tapi 7 itu mewakili dari semua karakteristik dari semua ya jemaat-jemaat yang ada. Ya, Tuhan Yesus lahir 4 tahun sebelum Masehi. Yesus naik ke surga tahun 30. Ya, Yesus mati, bangkit, naik ke surga itu tahun 30. Tahun 30 itu Roh Kudus turun. Pada saat Roh Kudus turun, gereja lahir. Dan ini ditulis ya, tahun 30, ditulis 51 tahun. Jadi bayangkan Rasul Yohanes itu sudah sangat tua. Ya, sudah sangat tua. Dengan apa? Dengan luka bakar. Luka bakar. Kenapa? Dia itu dimatikan namun tidak mati. Digoreng tetapi tidak mati. Kok Michaelson ini kok digoreng? Ya seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi itu surat penggembalaan. Kalau Bapak Ibu nanti yang kita mau bahas itu surat penggembalaan. Supaya ngerti dulu. Yang kedua adalah sejarah kerajaan. Apa itu sejarah? Sebelum dunia dijadikan, itu juga ada ditulis di situ. Yang ketiga, kitab doktrin. Orang Kristen itu percaya saja. Bapak Ibu seringkali ngomong gini, aku kira perlu doktrin-doktrinan. Justru itu, saudara kalau nggak ngerti doktrinnya Kristen, saudara akan gampang disesatkan. Gitu loh. Gampang disesatkan. Contoh ada orang ngomong, kalau ikut Tuhan, jangan pakai logika. Firman Tuhan Roma 12 ayat 1 dan 2 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ayo saya mau tanya sama Pak Sunandar. Ya, pembaharuan budi, renewing your mind. Ayo tanya sekarang, akal budi itu di mana? Tunjuk sama Pak Sunandar. Ayo, akal budi di mana Pak Sunandar? Pak Untung, di mana kalau menyebut akal budi? Iya, Pak. Iya. Kalau mau nyebut akal budi di mana? Iya. Pengen lihat ya. Di sini, ini kan akal budi. Betul enggak? Makanya kalau dikatakan enggak boleh pakai otak, wah bahaya. Bahaya, gitu loh. Yang keempat, sebagian kecil baru disebut wahyu. Atau saya salah mungkin ngomongnya. Enggak sebagian kecil lah. Pokoknya salah satunya adalah wahyu. Nah, ngerti ya? Ngerti. Saya nggak punya cukup banyak waktu untuk menjelasin. Karena kalau menjelasin itu mesti 4-5 sesi. Masing-masing sesinya 3 jam. Jadi bisa tak mules-mules sih ketawa tuh Pak. Ya. Iso boleh nih so jam piro istilahnya orang. Kalau terus ya? Enggak ya? Oh, tak pikir ada yang ngomong. Ya. Ya, nah jadi gini. Kita belajar dulu. Kita buka sama-sama kitab Wahyu. Nah, yuk. Saya mengambil yang paling kitab Wahyu pasal 3. Mulai dari ayat yang ke-14. Judulnya unik, ketukan terakhir. Ya, Bu Erni betul nuliskannya apa? Menggambarkannya Tuhan Yesus ngetok pintu gitu loh. Wah, ini dikasih ini. Yuk. Wah. Nih, yuk. Wahyu 3 ayat 20. Wah, dibantu sekali ini. Maaf, ayat 14. Nah, klik. Nah, yuk kita sama-sama ya baca. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Dari Tuhan Yesus maksudnya. Saksi yang setia dan benar. Betul.
permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata firman Tuhan. Ini ngomong sama orang Laodikia loh. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayo sama-sama, ayat 19 baca. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Oke, sekarang saya baca lanjut. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayo kita bahas. Yuk. Nah, highlight-nya sekarang itu ininya diperhatikan ya, supaya kita belajar sama-sama. Yuk. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar ya. Kita belajar sekarang. Laodikia. Ini jemaat terakhir yang Tuhan bahas. Jemaat ke-7 ya. Nah, yuk kita ngelihat. Bapak, Ibu mesti ngerti dulu. Sama-sama katakan Laodikia. Katakan. Laodikia. Laodikia. Artinya keadilan untuk rakyat. Kota Laodikia ini kota yang sangat kaya raya. Kota ini pernah digoncang gempa gede banget sehingga runtuh satu kota. Ya. Terus kerajaan Roma, kekaisaran Roma itu menawarkan bantuan untuk membangun kembali Laodikia, tapi ditolak oleh Laodikia. Kenapa? Karena orang-orang Laodikia adalah orang-orang yang amat sangat kaya. Kalau sekarang milioner. Kota itu adalah kota milioner. Kota itu selain kota milioner, kota itu adalah kota yang apa, saudara? Punya diapit oleh dua kota, dua kota, ya. Kota ini menghasilkan air panas, ya. Kota itu namanya Hierapolis. Sorry, saya tiba-tiba ada pelat. Hierapolis. Ya, yuk sambil diingat-ingat aja. Hierapolis. Ya, Hierapolis, kota keduanya adalah Kolose atau Kolose. Nah, kalau Kolose masih tahu ya, karena ada kitab namanya Kolose. Nah, kita lihat. Hierapolis ini kota yang menghasilkan air panas. Air panasnya bukan air panas biasa. Air panas yang biasa diambil oleh orang-orang yang sakit untuk diminum. Dan orang yang minum air panas itu sembuh. Ingat, bukan mujizat. Karena ada yang dikandung oleh zat di dalam air panas itu yang membuat mereka sembuh. Ngerti ya? Yang ada di Kolose beda. Kalau Hierapolis itu menghasilkan air panas yang menyembuhkan, tapi yang di Kolose kebalikan. Air dingin yang menyegarkan. Gitu loh. Yang menyegarkan. Gitu loh. Satunya air panas yang menyembuhkan, satunya air dingin yang menyegarkan. Kota Laodikia itu terkenal penghasil apa? Penghasil obat mata dan obat telinga. Bahasa yang benarnya gini, salep mata yang hebat dan salep kuping. Manjur luar biasa, gitu loh. Nah, karena kota itu dikenal sebagai penghasil obat
untuk seluruh kekaisaran, bahkan seluruh dunia pada saat itu, maka di kota itu ada universitas kedokteran. Zaman itu loh ya. Universitas kedokteran. Bukan hanya itu saja. Kalau Bapak Ibu tak ceritani ini, biar nanti kalau kita bahas firman Tuhan, saudara ngerti, oh gitu ya. Ngerti ya? Ada universitas. Ya, selain ada pabrik obat, ya, ada universitas gitu loh ya. Ada universitas kedokteran yang terkenal saat itu di tempat itu. Jadi kota kaya raya, kota yang didampingi 2 sumber mata air, yang satu panas untuk menyembuhkan, yang satu dingin untuk menyegarkan, kota yang kaya raya. Nah, kota itu juga, nah ini bagian yang terakhir sebelum kita bahas, kota itu juga punya kuil yang terkenal. Kuil yang terkenal, nyembahnya, saudara pasti berbeda ini. Pasti pemikirannya beda. Yang disembah bukan biasa-biasa. Yang disembah adalah dewa kesehatan. Dewa kesehatan. Yuk, namanya apa? Asclepius. Asclepius. Katakan sama-sama. Asclepius. Ya, saya coba sebentar ya, kalau gambar saya freeze, karena saya masuk langsung ke, ini saya Alkitab saya, di Yohanes pasal 5, coba kita periksa Yohanes pasal 5. Ya. Yohanes pasal 5 itu ada, nah kita lihat Yohanes ayat 5 ayat yang pertama. Nah, ini lihat. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, Yohanes 5 betul. Nah, sebentar. Ayat 4. Nah. Ya. Coba Yohanes 5 itu mengenai apa? Yohanes 5 itu bicara mengenai, wah ini sudah dibukain nama Bu Erni. Nah, ya ini lihat, di Yerusalem ayat 2, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ya. Jadi sebenarnya ya, ayo kembali lagi ke wajah saya. Tempat ini sebenarnya bukan tempat pemujaannya orang Yahudi. Tapi tempat apa? Tempat kesembuhannya Dewa Asclepius. Ayo gue ya, mulai kebuka nih matanya. Asclepius itu dewa kesehatan. Lambangnya tak kasih tahu supaya Bapak Ibu bisa mikirin. Lambangnya adalah tongkat dan ular. Ayo, lambang apa Pak Untung? Tongkat dan ular. Ya, dia punya anak, ya, dia punya anak namanya Higena. Higena. Untung tahu asal kata higienis? Higena. Higena ini lambangnya apa? Cawan dan ular. Lambang opo? Apotek. Apotek. Kalau tongkat sama ular lambang apa? Kesehatan. Dokter. Dokter. Ngerti ya jadinya ya? Jadi ngerti ya? Jadi sebenarnya, coba bacain. Di sini, ayo. Kembali Yohanes 5 tadi. Nah, mulai notos aja. Kalau saya terlalu cepat, tolong diomongi. Pak Michael ini terlalu cepat. Nah, Ayo. Ya. Kalau saya metani firman, supaya Bapak Ibu bisa ini. Bisa belajar. Yuk, kita belajar ya. Dikatakan, yuk. Dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ingat loh ya, ini tempat penyembahannya orang lain. Ini tempatnya Dewa Asclepius. Ya, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayo, ayat 4 saya minta Bapak Ibu ikut baca dengan suara pelan. Ya, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, loh enggak mungkin. Ya, ngomong itu tempat penyembahan dewa, malaikat siapa yang turun? Dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Oke, sekarang ke wajah saya lagi. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 4 ini tak kasih tahu. Ya, para ahli Alkitab juga bingung. Kenapa ada di situ? Kenapa? Di dalam teks aslinya tidak ada. Tidak ada. Ayat 4 ini tidak ada. Tuhan tidak mungkin berkoordinasi kesembuhan dengan siapa?
dengan setan. Dewa kok. Dewa ini, Asclepius ini, itu dewa di Laodikia. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, Yohanes 5. Nah, pusing ya Bapak Ibu ya. Bu Erni ngundang yang lain saja, dan nggak pusing. Nah, kalau sama saya, pasti saya petani satu-satu. Nah, kita lihat. Ya, ini kalau kita lihat sekarang Yohanes 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini khusus. Ya, inilah firman dari Amin. Nah, baru kita bahas. Saksi yang setia dan benar permulaan ciptaan Allah. Ini kita mesti terjemahannya pakai bahasa Yunaninya ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita ini seringkali ngomong gini, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ini loh Tuhan jelas ngomong, aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, ini baru ngerti nanti sebentar lagi. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Air panas itu kalau sudah jadi hangat, sudah jadi dingin, tidak ada fungsinya. Air dingin yang di laut, di Kolose, kalau dia sudah tidak dingin lagi, tidak diambil dari sumber, sudah tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Air panas itu kalau sudah tidak panas, kehilangan khasiatnya. Dan kalau diminum, dengerin, kalau diminum panas, itu berkhasiat dan enak. Tetapi kalau diminum hangat, cenderung dingin, orang muntah. Kenapa? Karena mengandung satu zat kimia yang berubah. Firman Tuhan gini loh. Ayo baca ya, baca. Makanya sambil buka Alkitab gitu loh. Sambil buka Alkitab. Makanya firman Tuhan gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, aku ngerti sing kon gawe. Itu loh istilahnya. Kamu tidak dingin. Kamu jemaat yang tidak menyegarkan. Keberadaanmu tidak menyegarkan. Sama seperti ngomong sama orang Kristen. Kalau ada kamu itu, wah. Ada kamu itu, suasana nggak enak. Harusnya kalau ada orang Kristen, hidupmu itu menyegarkan. Engkau itu jadi shalom. Bukan nulis kalau di WA, di SMS shalom. Tapi hidupmu itu shalom. Coba lihat. Dan kita ini seringkali nyalahkan orang lain. Dia itu begini. Tuhan firman Tuhan ngomong, kalau tergantung kamu, loh, usahakan untuk hidup damai. Kakak adik berantem sudah setua-tua ini masih berantem. Sudah sama orang tua juga. Orang Kristen tuh enggak ada jong-jongan tuh enggak ada. Orang Kristen tuh enggak ada. Percaya Yesus kok percaya jang-jong. Apa itu? Makanya ojo ngundang aku lah Bu Erni iki jemaatmu sakno iki ketemu aku iki. Apa itu jong? Jong sama mama, jong sama papa, jong sama anak, jong sama suami. Hidupmu itu hanya dua, kata Alkitab ini Laodikia. Kalau hidupmu tidak menyegarkan, harus juga apa? Menyembuhkan. Lah malah ketemu saudara malah sakit. Ngerti ya? Ngerti ya, saudara? Waktu Yesus datang, ketika Yesus bangkit, murid-muridnya ketakutan. Yesus ngomong, shalom. Gitu loh. Hidup kita harus jadi shalom. Ngomong amin. Makanya Tuhan bilang, karena kamu suam-suamku, bukan karena kamu anget-anget, tidak dingin atau panas, karena kamu tidak berfaedah. Uripmu gak ono gunane. Aku akan memuntahkan engkau. Jadi bukan jadi orang Kristen gini, para hamba Tuhan kamu. Jadi jika kalau kamu tidak rohmu menyala-nyala, dan kalau kamu tidak biasa-biasa saja, salah. Salah. Arti sebenarnya kalau hidupmu tidak menyembuhkan orang lain, kalau hidupmu tidak membuat kesegaran buat orang lain,
Keberadaanmu tidak pun tambah sejahtera. Aku muntahin kamu. Kamu nggak ada gunanya. Tuhan ada di bawah pohon ara. Memang bukan musimnya. Tapi kalau raja minta ada pohon ara, berbuah. Makanya kemarin saya mimpin KKR nasional, kemarin jam-jam begini. Saya katakan kepada mereka gitu. Pada katakan apa? Mau berdampak luar biasa. Oh, judulnya luar biasa. Mau berdampak. Extreme impact. Saya katakan gini. Sorry. Extreme impact. Banyak orang Kristen mau finish strong. Maunya finish strong. Saya ketawa, saudara. Kalau finish strong, minimal saudara sudah pernah start. Start aja nggak pernah. Gimana mau finish strong? Maaf ya kalau ada suara anjing ya. Ngerti nggak, saudara? Banyak pendeta ngajar tahun pelipat gandaan. Kalau dilipat gandaan nih, saya yang kenal betul di sini ya Pak Untung ya. Pelipat gandaan minimal kowe duwe siji, punya satu, baru bisa dilipat gandakan. Satu saja ndak punya. Apa nih sing mau dilipat gandakan? Nangkep ya? Disebut ini Bu Erni pasti pernah dengar. Tahun percepatan. Saya anak IPA Bapak Ibu. Dulu waktu masih sekolah. IPA itu rumusnya percepatan V0 sampai V max. V itu kecepatan. Ngerti ya? Kalau mau percepatan, minimal punya V1 dulu, baru V2, baru V max. Lah saudara enggak pernah V1. Enggak pernah move on. Ngerti ya saudara? Saya minta tolong Bu Erni bacakan. Bu Erni bacakan saja. Ikilah yang dicari orang. Yohanes 10 ayat 10. Tak kasih tahu pakai bahasa yang benar. Bu Erni tolong bacakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri. Saja ini siap-siap untuk Alkitab yang tidak usah ditampilkan aja supaya langsung dibacakan gitu aja. Mari Bu Erni. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terjemahnya gini tuh, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. 3 staging. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dimulai dari kapan dikatakan kelimpahan ini diterjemahkan sebagai apa? Kaya raya, duit-duit, akeh. Kata hidup yang dipakai itu bukan bios. Bios itu ini loh, makanya ada bios, katakan sama-sama bios. Ada bios, itu asal kata biologi, ilmu kehidupan. Ini loh, bios, daging ini loh, bios, ini loh, bios. Tapi yang dipakai di situ bukan bios. Tetapi hidup yang dipakai di situ, zoe. Zoe itu tidak kelihatan. Tapi kalau zoe itu keluar dari kita, mati kita, modar kita. Artinya apa? Zoe itu adalah apa? Manusia batinnya. Makanya kelimpahan itu tidak ada hubungannya sama duit. Tidak ada hubungan sama mobil. Dulu tahun 70-80 ada satu gereja yang ngomong, pokoknya kalau orang Kristen diberkatin duwe motor sampai nyekolah ke omah. Oh, tanya sekarang, ada pendeta berkata, kalau orang orang miskin itu kena kutuk. Waduh, saya dengar itu kuping saya agak panas. Hati saya adem. Dikatakan orang miskin itu kena kutuk, saya katakan gitu. Berarti 12 murid Yesus itu kena kutuk. Kenapa? 12 murid Yesus itu miskin. Orang Kristen pertama dari tahun 30 sampai tahun 380 itu miskin. Cari ayatnya di Alkitab, saya berani tanggung jawab. Pernah enggak Tuhan ngomong gini, ikut aku kamu kaya. Ikut aku kamu akan berlimpah-limpah harta.
Kau ikut aku, kamu nggak pernah sakit. Ikut aku, nggak adakan masalah. Ada enggak? Tak tantang. Ayo. Nggak tantang, ada enggak? Ayo. Ada. Pak, di gereja ada. Ya lambe ini pendeta, saya nggak tanggung jawab. Nanti ya, saya lihat ada satu jemaat cerita kepada saya. Ketemu dengan CC. Wah, di khotbah di gereja ini nuding. Wah, di situ kamu akan jadi konglomerat kelima. Wah, di gereja yang lain kamu akan jadi konglomerat ke-10. Kamu akan jadi 2 besar dunia. Aduh, ngeri saya. Tuhan tidak pernah janjikan. Kenapa Tuhan tidak pernah janjikan? Karena apapun yang kita miliki saat ini, kata Mazmur, hidup kita hanya 70-80. Tuhan menjanjikan langit baru, bumi baru, kekekalan. Ngomong amin. Ngomong amin. Ayo. Pak, boleh kaya. Orang Kristen boleh kaya. Bahkan harus kaya. Supaya bisa membantu pekerjaan Tuhan. Tapi caranya kaya. Tidak pakai urapan. Tidak ada urapan kaya. Orang. Tumpang tangan, ayo Pak Untung. Tumpang tangan. Kaya dalam nama Yesus. Di rumah. Tidak bisa. Ibu-ibu kalau mau jadi cantik gimana? Ada urapan cantik? Diurapi gitu langsung ayu. Alismu langsung tumbuh lagi. Pipimu yang sudah kena gravitasi ngangkat. Rambutmu sing putih dadi ireng meneh. Ngerti enggak? Yang bekas jerawat langsung utuh kembali. Ora. Yang sakit-sakitan mau sehat gimana? Ojo damcia. Ojo geragas. Mau cantik gimana? Rawat tubuh. Betul enggak? Jaga supaya jangan stres. Mau kaya gimana? Kerja. Tuhan kok kayak dijadikan apa aja. Makanya saya bilang, ini Bu Faninya senyum-senyum nih. Saya lihat Ibu Jolin, Bu Reni nih. Ini salah uang ini ngundang malam ini. Salah uang ini. Ya saya katakan Pak Sony mau diundang ya ngomong opono Bu Gloria. Makanya saya senang bisa ngelihat wajah ya saudara. Supaya bisa tahu ekspresi saudara. Makanya saya pakai dua layar itu. Tadi itu ben ketok aku ngelirik gini, oh wajahnya lagi gini, oh ono keturun gini wajah luwe. Kalau ke Surabaya malam gitu ya, kalau khotbah di Surabaya kan pernah Pak Sony mau makan apa? Aduh, iki enak, mau makan apa? Tinggal buka kulkas. Gitu. Ngerti ya? Makanya ini loh, tumbuh-tumbuh. Sion, ayo, Sion itu tahta Tuhan. Orang-orang dagelan-dagelan. Michael Sony ini karismatik, iya. Berbahasa roh, iya. Bernubuat, iya. Tetapi tidak murahan kayak orang-orang itu. Gitu loh. Saya khawatir, saudara. Di pengadilan nanti kalau saya ngawur, Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Agak kenal itu bahasa aslinya aku tidak menikmati hidupmu. Waduh, kowe ngawur. Cangkemmu gak karu-karuan, kata malaikat. Yuk kita periksa lagi, kata firman Tuhan. Yuk. Ayat 17. Ingat tadi saya berkata bahwa jemaat Laodikia itu miliarder. Kaya raya. Ya. Ayat 17, Wahyu 3 ayat 17. Ya. Yuk kita melihat sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan apa? Karena engkau berkata, jemaat itu, gereja itu, aku kaya, memang kaya raya, berlimpah emas, berlian, batu permata, dan hasil usahanya luar biasa. Ya. Dan aku telah memperkayakan diriku, memang benar. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Loh, ini lihat. Dan karena engkau tidak tahu, loh, banyak di antara kita tidak tahu malam ini, saya kasih tahu. Mereka tuh hanya merasa kaya. Ya, karena merasa kaya memperkayakan diri. Tetapi manusia batinia seperti Yohanes 10 ayat 10 tadi, kamu tidak tahu, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Ayo kue. Ya, melarat, malang,
Gue miskin. Nah, melarat bedakan sama miskin loh ya. Melarat ini dalam bahasa aslinya menderita. Loh, kok wong sugih menderita? Nah, kita lihat. Buta dan telanjang. Ayo kita periksa lagi. Banyak orang Kristen miserable. Banyak orang Kristen menderita. Teman-teman saya, para hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang baik. Kalau ketemu sing dipikir apa? Jamu merek apa? Jam gopek dia. Gopek dia. Jibeu dia. Apa pantas? Pak, ini pemberian orang. Kalau saya jadi gembala, kalau jemaat saya masih kontrak, nggak bisa nyekolahkan anak, rumah sakit aja masih ngandalin BPJS, apa pantas pemimpin umat itu bermegah-megah? Tanya sama mereka ini, Pak Untung sama Bu Erni. Saya minta apa? Minta apa kalau saya diundang? Minta fasilitas enggak? Minta dijemput enggak pakai mobil merek tertentu? Ora. Diundang pertama kali ku lesehan. Dikei kotaan. Dikei kue 2. Tanya, Pak Michael Sony pulang naik apa? Karena saya capek saat itu. Saya naik bis. Bis saya mereknya Volvo. Berangkatnya naik Mercy. Berangkatnya naik kereta api. Makanya banyak orang hamba-hamba Tuhan itu harus dijemput pakai Alphard. Alah, kamu pulang juga pakai Ario kok nanti. Nangkep ya, saudara? Nangkep ya, saudara? So alasan loh, so ini cari duit buat anak. Anak itu yang dipendidiki apa? Kebenaran firman Tuhan dan pendidikan. Pengenalan akan Tuhan dan pendidikan. Kalau kamu tinggalin hanya harta, berantem. Kalau kamu tinggalin yang namanya takut akan Tuhan dan pendidikan, aman. Ojo kakean alasan, iki anak. Alasan. Nangkep ya? Makanya banyak orang Kristen menderita. Tidak bisa. Di daerah saya, di Malang ini, waduh, Sabtu Minggu. Wah, sepeda Brompton itu kemana-mana. Brompton. 75 sampai 100 juta. Bapak-bapak itu gak tahu olahraga kok. Hanya kenapa? Olahraga, pamer Brompton. Pamer sepatu. Aku ini nggak bisa kalau nggak pakai merek tertentu, gatel-gatel. Kamu menderita. Gitu loh. Menderita yang nggak perlu. Betul nggak? Menderita nggak perlu. Ini loh firman Tuhan ngomong, kamu betul menderita. Nyekolahkan anak juga. Aku pengen masuk sekolah anakku sih itu. Walaupun bukan soal kualitas, bukan. Karena di tempat itu prestis. Sekolah Kristen. Ada Pak Michael Sony sekolah Kristen yang kelakuan. Ini karena direkam, tidak berani ngomong saya. Kalau gak direkam, aku ngomong, aku ngeblas. Aku. Pokoknya sampai rekaman saya beredar. Ngerti ya? Ngerti itu, saudara? Saya pernah tahu kok ada kampus yang lembah kondom. Kristen. Jangan tanya kepada saya. Mari ini aku ono sing nelpon. Di mana itu, Pak? Wah. Ngerti nggak? Coba saudara lihat. Kalau saudara kampus Kristen kan ada satu tempat yang apa? Anak-anaknya orang dikoskan di situ. Wah, bebas. GoFood, Gojek itu. Ini kok laporan. Sabtu Minggu itu pesta mereka. Meniduri dan ditiduri.
Makanya ajarin takut akan Tuhan dan pendidikan. Jangan dibekali sama kaya. Menderita mereka. Saya pernah tahu ada anak nggak mau sekolah gara-gara Alphardnya lagi masuk kandang, lagi di bengkel. Yang ada Innova. Nggak mau sekolah. Menderita. Anak model kayak gitu didik. Nggak bisa, Pak. Aku perlu iPhone yang paling baru, Pak. Oh, lambemu. Kamu pikir papa ini ngambil duit dari pohon mangga kayak apa? Nangkap ya? Anak belajar dari mana? Orang tua. Nangkap ya? Masih mau terus atau enggak? Atau sudah kelewat kenceng, tekanan darah sudah terlanjur tinggi? Terus. Ini orang-orang sudah ngomong tekanan darahku tinggi nih, dengar di Michael Sony. Iya. Ya, lanjut. Dikatakan apa? Kamu, karena engkau tidak tahu bahwa kamu itu menderita. Malang. Ya. Nasibmu malang. Ini bukan nasib gara-gara ditentukan. Tidak, itu kamu pilih sendiri. Buta. Miskin, katakan. Miskin. Karena kita betul nggak ngerti Yohanes 10 ayat 10 tadi. Yang kita kejar itu bios. Padahal Zoe, manusia batiniat. Kalau bahasa agama tetangga kita, ini sangu akhirat. Dan telanjang, kamu tidak punya apa-apa. Kamu telanjang. Kalau Sony saya masih bisa berubah enggak ya? Masih bisa berubah enggak? Ini loh ayat berikutnya. Tak kasih tahu cara berubah. Saya ini khawatir loh. Pak Michael Sony saya kan pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga enggak? Nanti kita periksa ya. Karena engkau berkata, sorry. Ya. Maka aku menasihatkan kamu supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Pak, iki maksudnya apa? Agar kamu menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Pakaian putih ini kekudusan, tak jauh. Tapi beli apa? Beli emas nanti saya akan jelaskan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Sebentar, saya bahas dulu. Yuk kita masuk, yuk dikatakan apa? Beli emas. Roma 8 ayat 38. Ayo periksa. Nggak usah ditampilkan. Tolong satu orang bacakan. Roma 8 ayat 38. Supaya mata saya bisa ngelihat. Yang belum nyalakan video ya mbok ya nyalain video tuh ya. Jangan sembunyi-sembunyi gitulah. Supaya saya bisa lihat. Kecuali lagi nyetir ya. Enggak mau masuk SS. Nyetir maskernya dibuka bisa. Hati-hati masker dibuka ketangkep. Tutup aja kamu. Oke. Roma 8:38 ya, Pak. Ya. Tetap yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang 8 ayat 28. 8 ayat 28. Coba tak buka juga. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya harap ngerti. Roma 8 ayat 28 tuh kita tahu sekarang. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata turut. Bunyinya gini, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ini proses. Inilah yang disebut beli emas. Kalau saudara apa? Ayo kita baca satu ayat lagi supaya lebih ngerti. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya saya katakan tadi, yang namanya Roma 8:8, Tuhan punya kurikulum untuk menjadikan kita emas.
Apanya? Kualitasnya. Gitu loh. Emas itu harus dimurnikan lewat apa? Kalau saudara berdoa gini, masing-masing suami istri saja Pak Untung sama Bu Elmi, prosesnya beda. Maaf contoh nih. Sing sijine misal loh, ojo ngamuk loh Pak, Bu. Misalnya sijine ngeyelan, sijine ngamukan. Ya prosesnya beda. Pria yang tidak bisa lihat perempuan cantik sama pria yang emosian, prosesnya beda. Ibu-ibu yang ngamuan, ibu-ibu yang minderan, prosesnya beda. Minderan sama dendaman beda. Kalau saudara berdoa, makanya dikatakan semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Kita ini percaya Tuhan Yesus, dijadikan anak-anak Allah, itu tidak otomatis percaya Yesus langsung jadi anak-anak Allah. Tidak bisa. Harus lewat proses. Dan prosesnya berapa lama Pak Michael Son? Ini firman Tuhan yang benar. Seumur hidup. Ngerti nggak saudara? Jadi jangan kegeeran saudara. Masuk ke gereja, wah aku masuk surga. Nggak bisa. Jari sopo iku? Ayo kita periksa. Werni bacakan. Wahyu 20 ayat 12-13. Ayo, nanti kita loncat. Wahyu 20, 12 sampai 13. 12 saja cukup, 13 sebenarnya sama. Oke. Wahyu 20, 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tanya, dihakimi menurut apa? Perbuatan mereka. Bukan iman? Bukan. Bahasa aslinya juga gitu. Loh, kok bukan iman? Karena kalau kita beriman pada Tuhan Yesus, itu nampak lewat perbuatan. Ngomong amin. Yes, Amin. Amin. Amin ya. Jadi jangan ngomong pakai salib gede-gede, rumah ada pohon Natal, pagi shalom, bagi renungan. Wah, tapi kelakuan munul botol percuma. Pak, dia berbahasa roh. Wah, itu pasti orang dekat sama Tuhan. Enggak. Matius 7, 21, 22, 23. Saya pernah bawakan ini. Matius Tuhan 7, ingatkan lagi. 22. 22, 23. Matius 7, 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Stop. Pendeta enggak? Ya. Pendeta enggak? Pendeta gede enggak ini? Ya. Bernubuat? Ngusir setan? Punya akun YouTube langsung. Terus yang terakhir, melakukan Mujizat. Mujizat. gede enggak kira-kira ini? Gede, Pak. Gede. Tapi kata Tuhan apa? Ya. Pada waktu Loh, itu. entar dulu sebelumnya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan mereka berkata. Stop. Terus terang. Jadi bernubuat ngusir setan, melakukan mujizat itu bukan standar rohani. Namanya karunia itu suka-sukanya Tuhan. Karunia itu dipakai untuk membangun jemaat, bukan bangun gereja, bukan buat gereja, membangun jemaat. Punya karunia sedikit, jemaatnya orang dia ambil. Makanya Sion itu jangan kejar-kejar pendeta-pendeta yang nubuat begitu. Wah, ini luar biasa. Kata firman Tuhan, bernubuat kusir setan. Melakukan mujizat, aku tidak kenal kamu. Kue nguber pendeta. Oh, ini dari India. Oh, ini dari Malaysia. Ini dari Nigeria. Tak ketemukan, saudara. Afrika, Pak.
Iya, dari Afrika. Nanti tak ketemukan apa Bu Erni sama Pak Untung. Saya tanya nama-nama ini, kenal nama ini, kenal nama ini, kenal nama ini. Adik rohani saya, suaminya itu direktur untuk satu perusahaan Indonesia yang ada di Afrika, seluruh Afrika. Tinggalnya di mana? Tinggalnya saya nggak ngomongin, nanti saya rame. Tinggalnya itu di pusatnya hamba-hamba Tuhan yang diimport ke Indonesia itu. Mereka berkata gini, Kak, iku pendeta gak payu nang ngene kono, Melayu diimport tangan Indonesia. Jadi jangan kagum. Kagum itu misalnya Pak Untung ngamuan. Misal, Pak Untung ngamuan, gendaman. Misal, ngamplengan bojo, utangan. Tiba-tiba hidupnya melalui proses Tuhan, hidupnya berubah. Kagum. Kata firman Tuhan apa? Aku tidak kenal kamu. Betul nggak saya ngomong? Di Alkitab ngomong apa? Sebelum katanya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mengenal itu bahasa aslinya ginosko. Katakan sama-sama. Ginosko. Ginosko itu apa? Tuhan Yesus itu tidak pernah pakai sexual term. Tetapi ini pakai kata sexual term. Sorry ya, saya ngomongnya jelek. Sebenarnya nggak jelek, tapi untuk menjelaskan, untuk suami istri sih oke. Kalau suami tidur, bukan tidur biasa ya, tidur sama istrinya tidur sama suaminya. Suami itu ginosko pada saat dia tidur. Ya, pada saat dia bersetubuh dengan istrinya. Suami menikmati istrinya. Istri menikmati suaminya. Kalau suami menikmati istri, tapi istri tidak menikmati, itu something happen. Bukan something happen, something happen. Ngerti nggak? Lah, kita ini kata firman Tuhan, katanya, aku tidak menikmati kamu. Kenapa? Aduh, Yung. Ya, Matius 7, 21, 22, 23. 21 tadi bukannya orang yang berseru-seru. Kita ini nikmati berkat Tuhan. Kita nikmati penjagaan Tuhan. Kita nikmati pemeliharaan Tuhan. Kita nikmati Immanuel. Tapi Tuhan tidak menikmati pertumbuhan rohanimu, tidak menikmati kedewasaan rohanimu, tidak menikmati perubahan karaktermu. Makanya orang bilang, Tuhan kan terima aku apa adanya saat kamu diampuni. Tuhan terima apa adanya. Tapi pada saat kamu harus jadi mempelai, Tuhan tuntut perubahan hidup. Makanya kata firman Tuhan di sini, suruh apa? Roma 8 ayat 28 tadi apa? Proses. Kamu diproses, kamu berdoa, Tuhan, jadikan kamu yang ngamuan, Tuhan, jadikan aku sabar. Oh, enggak mungkin turun sabar. Ada urapan sabar, enggak bisa. Pada saat kamu sabar, ya dikatakan Allah turut bekerja. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah ngirim yang namanya apa? Peristiwa hidup. Hanya ada lagu tuh, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terus, ku percaya semua untuk hanya anak yang ujian yang lulus, hanya anak yang ulangan yang naik kelas. Saudara mau minta kepercayaan Tuhan naik kelas satu demi satu. Sampai saudara bisa nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Makanya ada istilah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu bukan maki-maki Tuhan, pakai F-word, S-word, B-word, Surabaya, J-words. Bukan. Roh Kudus itu fungsinya apa? Bukan buat Fungsi Roh Kudus adalah apa? Mendampingi saudara
supaya saudara menjadi seperti Yesus. Makanya dikatakan kamu miskin, ketokane duit duit. Tapi manusia batiniah mau miskin. Waktu saya masih sekolah, ada anak sekarang lebih enak ya, bisa ngelihat ada rapot sisipan. Dulu rapotan kelihatan, gak munggah iki aku. Nah kira-kira kalau seperti ini, uripmu koyok gini, ngamuan, utang gak bayar, fitnah orang, berdoa ndak pernah, baca firman Tuhan apalagi. Kira-kira masuk surga? Saya ini ngerti firman, takut. Jauh diundang meneh ya Bu Erni. Jemaatmu sakno iki langsung tekanan darahnya tinggi, langsung ono sing turun. Enggak kok, Pak. Jadi warrior, Pak. Warrior ya. Iya, kalau jadi. Kalau enggak, bisa jadi wah error. Error. Wah, error. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Makanya kalau sampai Tuhan hajar sekarang, dikatakan apa? Nanti ada ayatnya. Dikatakan apa? Lihat ya. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Aduh, kekudusan, saudara. Saya mau tanya, Immanuel, katakan sama-sama, Immanuel. Immanuel. Tunjuk sekarang dalam hidupmu. Tuhan ada di mana? Ayo. Bu Fani, Bu Tamba, Bu Gloria, Pak Charles. Di mana? Di sini toh, di hati. Immanuel. El itu Elohim. Tuhan itu tidak di depan, di belakang, samping kiri, samping kanan, atas, bawah, kayak lagu. Tuhan itu ada di hidup. Nah, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, saudara, itu Immanuel. Pertanyaannya, menghargai Tuhan itu apa? Banyak orang ngomong, memberi penghargaan tertinggi kepada Tuhan itu datang pada saat hari Minggu. Salah. Ibadah itu, bahasa pertama kali, contoh saya katakan gini, katakan sama-sama berkat. 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 Berkat itu dari bahasa Arab, barokah. Bahasa Arab dari bahasa Ibrani, barakah. Ngerti ya? Barakah, barokah, berkat. Kata ibadah itu muncul Kejadian 2 ayat 15. Nggak usah dibaca. Boleh. Bu Erni bacakan Kejadian 2 ayat 15. Ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, itu ada kata ibadah. Bingung toh? Nggak ada toh? Ada. Dalam bahasa aslinya ada. Kata mengusahakan itu abodah. Katakan sama-sama. Abodah. Abodah. Jadi, kalau nggak ada liturgi, yang kita pahami sebagai ibadah itu liturgi. Salah. Kata firman Tuhan, apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah. Lah kita milik Tuhan. Jadi ibu-ibu rumah tangga ngomong gini, saya kan tidak melayani. Oh, siapa bilang? Ketika kamu ngeladeni suamimu, walaupun suamimu ganteng, jangan diracun. Ya, punya mertua edan, jangan diracun. Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kamu layani dia, besarin anak-anak dengan baik, lakukan buat Tuhan. Ngerti ya? Lakuin buat Tuhan. Itu ibadah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau hari Minggu itu apa? Pertemuan bersama. Pak, saya enggak mau gereja, Pak. Banyak orang munafik. Oh, bagus. Bagus. Tapi saya tanya dulu waktu saya masih kejawen. Kalau saya mau sabar, Pak Untung. Setan saya ngomong, Sony,
sana ke hutan. Kenapa? Bertapalah di hutan. Ben sabar. Sabar ora. Ya apa carane sabar wong aku ketemu ketek. Ketemu setan. Ketemu gendruwo. Nggak bisa. Kristen itu benar. Makanya pertemuan bersama. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Jadi kalau Pak itu munafik, puji Tuhan. Kowe mungkin tidak munafik. Tapi kowe misalnya gendeng. Nah sudah, gendeng ketemu munafik. Bagus. Diasah. Digerus sama Tuhan. Jadi tajam, runcing, presisi. Yes. Oh no. Pak, itu pendeta itu, waduh, selingkuh. Ya, kalau kayak gitu ya tinggalin orang apa-apa. Tapi kalau saudara kesandung sama, ada gereja pecah gara-gara Natalan. Ini nggak tahu nih tahun ini kita bisa Natalan. Ya karena COVID ini saya harap masih bisa. Natalan, saudara. Wah, Natalan. Satu ibu pengen lemper. Satu ibu pengen panada. Geger. Goro-goro gereja pecah. Kaum wanita pecah goro-goro lemper sama panada. Yang lemper ibadah Natal kaum wanita hari Kamis. Yang panada perayaan Natal hari Jumat. Sing pancake lah Sabtu toh. Ngerti ya? Apa ada di sini? Kamu tidak dihargai. Ya enggak apa-apa, wong kamu kerja buat Tuhan. Kamu nggak dihargai orang. Tuhan aja yang hargain kamu. Tenang saja. Kecuali kamu hambanya pendeta itu, hambanya gembala itu, hambanya yang pemimpin itu. Nggak dihargai. Biarin, aku kerja buat Tuhan selalu manise. Amin. Walaupun sonder terima kasih. Nanti lihatan pulang pada saat kamu dijemput sama Tuhan. Kamu dihargai sama Tuhan. Ini anakku mulai. Ini sapa iki mulai tonggoku wis. Nangkep ya? Nangkep. Awas enggak berubah ya. Awas enggak berubah. Ini ketok kabeh, makanya ini masih banyak yang sembunyi. Ini 17 orang nih termasuk saya. Masih yang banyak menyembunyikan wajah. Pendetanya gendeng soalnya. Iya, masih ada beberapa yang menyembunyikan wajah. Kalau sambil masih kerja ya enggak apa-apa. Ngerti ya, saudara? Makanya kekudusan. Dikatakan apa kekudusan? Supaya engkau memakainya. Yang diurusi itu loh jubah pujian. Yang disuruh mimpin ke pemimpin pujian. Mari kita nari seperti Daud. Daud itu ditulis 1 kali tok nari. Loh, kenapa nggak tiap kali nyanyian pujian dia dan nari-nari? Saya mau kasih tahu ya. Daud itu kerjaannya raja, bukan penari latar. Aduh. Wedding gitu terima pesanan nari gitu. Terus Daud nari-nari wedian. Makanya kalau Tuhan ada di sini, Immanuel, Tuhan ada di sini. Berarti pada saat kamu ngerasani orang, ngegosip orang. Ya, maaf nih, bapaknya sedikit nih. Bapak-bapak, maaf, jangan marah. Bukan Pak Untung, bukan Pak Charles, bukan Bapak tadi satu gitu, bukan. Kalau ada bapak-bapak yang sampai lihat istrimu, ya memang istrimu badannya udah gravitasi. Beda lah keluaran 70, 80 sama keluaran yang baru-baru itu kelihatan CC-nya beda. Gitu loh. Terus ngelihat pupu, waduh. Ngelihat paha. Masa Tuhan kamu ajak nonton kayak gitu? Masa kasungkan, Rek? Sama Tuhan. Ibu-ibu, masa Tuhan yang ada di dalam ini ngeladeni kamu dendam, marah. Pokoknya nggak bisa. Apapun terjadi nggak bisa. Tuhan kan di sini. Kowe ku anakku, anaknya tonggo. Betul nggak?
Masa Tuhan diajak selingkuh, Rek? Ya Tuhan saksikan aku selingkuh, ya dian kon. Itu Immanuel. Makanya dikatakan penyembahan itu apa? Bahkan Yohanes pasal 4, kata proskuneo, kata penyembahan itu pada saat Yesus ngomong dengan perempuan Samaria, tidak ada hubungan dengan nada, lirik, lagu, instrumen, alat musik. Tidak ada. Loh kok gitu? Karena artinya proskuneo, artinya karena Tuhan ada di sini, maka memberi penghargaan tertinggi. Basa Jawa ini ngajen itu. Itu penyembahan tanpa musik. Jadi kalau di sini dia nggak bisa nyanyi, ora apa-apa. Kowe lek nyanyi asune tonggo mati, kaayan gitu, ya wis lah. Penyembahanmu, ketaatanmu, itu. Banyak orang Kristen kan gitu. Maafkan saya ya, di sebelah sana itu. Sudah merasa menyembah kalau hirala wala 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 wala, tapi huripmu apa? Wala 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 wala. Betul tak? Banyak toh yang di atas mimbar wala 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 wala, tapi hidupnya wala 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 wala. Cara memperlakukan mertua, cara melakukan orang tua wala 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 wala. Aduh, ngono loh. Saya tuh kalau lagi khotbah di gereja tuh saya tahu kelakuannya orang-orang tuh pengen tak lempar sepatu sebenarnya. Untung saya udah berubah. Oh, untung meneh. Nah, Bu Erni itu untung itu. Untung. Ngerti ya? Ngerti ya? Jangan nanti ngomong di pengadilan, nanti ngomong, Pak Michael Sony nggak khotbah, aku is khotbah. Saudara nggak dengar khotbah kayak gini di pendeta-pendeta yang lain. Paling pendeta-pendeta, kamu akan disertai. Mujizat itu nyata. Terima, terima, terima. Hidupmu berapa? Getar-getar. Roh Kudus bukan buat getar-getar. Kalau Roh Kudus getar-getar, itu Roh Kudus itu nuntun saudara dan dia punya cara kerja. Kalau saudara baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ditaruh di pikiran, taruh di hati, saat saudara ngadepin masalah, saat saudara perlu jawaban, saat saudara perlu tuntunan, Roh Kudus itu ngambil apa yang ada di hati sama di pikiran, dikeluarkan. Itu yang saudara dengar, yang saudara baca, itu logos firman Tuhan yang tertulis atau firman Tuhan. Tapi ketika dikeluarkan, manusia hidup itu tidak dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang keluar dari mulut Allah ini Roh Kudus yang ngambil dari pikiran, dari hati, yang saudara baca, saudara dengar, dikeluarkan. Namanya rema. Nah, tapi kalau kamu tidak pernah dengar firman Tuhan, ya apa? Katanya peperangan rohani. Lah, makannya gula terus. Permen terus. Apa saudara setan mau dibalang, dilempar permen? Anak-anak Skewa itu ngusir setan pakai nama Yesus. Anak Skewa ngomong, Yesus aku tahu. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, tapi siapa kamu? Anak Skewa, anak-anak Skewa bukan satu. Itu diperkosa loh. Anak-anak Skewa itu laki ya. Diperkosa sama setan. Iku homo, setan homo. Ya, saya dulu kejawen, saya indigo, saya kejawen. Makanya ketika saya datang masuk ke gereja itu saya ngelihat tuh sampai geleng-geleng kepala. Macem-macem. Kadang-kala teatrikal tuh, saudara. Iya. Hiralalalalalalala. Tapi uripe lalalala. Kalau yang pernah tahu, pernah hidup di Amerika tahu tuh. Mereka katakan, dia living on La La Land. Yuk, sedikit lagi. Ya, agar jangan kelihatan tetelanjangan memalukan lagi minyak untuk melumasi mata. Tuhan tuh ngomong karena daerah itu penghasil apa? Penghasil salep mata. Mata kamu tuh sakit. Sembuhkan dulu.
Itu loh. Supaya engkau dapat melihat. Yang dikejar itu bukan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Saya kasih tahu. Kamu tidak mungkin nggak diberkati. Tuhan beserta kamu nggak mungkin nggak diberkati. Tapi kalau kamu, gini loh. Tapi kalau kamu nggak kerja, kamu buang-buang apa penyertaan Tuhan. Pak, saya mau sehat gimana? Tidak ada urapan. Kamu disertai Tuhan. Jaga mulutmu. Banyak hamba Tuhan itu mati bukan gara-gara penyebaran Injil. Tapi mati gara-gara apa? Garpu sendok. Dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Oh, yang merokok tidak boleh. Betul kan? Karena merusak. Yang merusak itu bukan rokok. Rokok itu merusak paru-paru. Yang merusak tahu apa lagi? Tahu salah satunya. Itu makan coba sancame sak tebel-tebel. Ngerti nggak? Maunya lagi mematikan. Nggak perlu makan. Cukup kuping, masukin gitu. Di rumahmu ada tembok ratapan. Sambil nangis-nangis, aku tidak dicintai. Ya wis lah. Kamu nggak ya dulu masalahnya kenapa kawin? Nggak dicintai. Ya sekarang cintailah Tuhan. Suamimu nggak bisa kamu khotbahi. Nggak bisa. Suami itu baru berubah dengan lihat kelakuanmu. Jangan ngomong amin, Gentoro. Artinya, justru karena dia tidak bisa berubah, prosesmu jadi emas itu gede. Apinya besar. Ngerti nggak? Jadi jangan berdoa supaya cepat-cepat dia diangkat. Jangan. Tuhan, aku sudah pesan buat dia buat disentong. Tuhan. Aduh, jangan. Ngerti ya? Ngerti ya? Sedikit lagi. Ayat 19. Bu Erni bacakan aja. Nggak usah ditampilin ayatnya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Stop. Tegur. Saya mau minta tolong. Pak Untung kalau negor tuh gimana? Kamu jangan gini gitu. Tapi kalau orang tulis kebacut apa? Pakai bahasa Jawa. Iya, kamu jangan begini. Oh iya. Gitu. Dihardik. Nah. Dihardik lu. Makanya hati-hati. Dihardik tiba-tiba melempem. Kamu bukan warrior. Kamu wah error. Mau jadi pasukan khususnya Tuhan, latihannya Tian. Kalau mau jadi security, tidak mengecilkan security, paling 2 hari lah. Latihan di sana, di kelurahan, selesai. Tapi mau jadi pasukan khusus, peluru tajam. Suruh mikul, berat itu 20 jam. Saya keluarga TNI, saudara, makanya saya tahu. Nanggap ya. Yuk. Iya ku hajar. Terus, barang siapa ku kasih, iya ku tegur. Dan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata-kata ini menyebutkan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 ini salah sambung. Banyak orang pikir ini Tuhan mengetok di depan pintu. Pintunya hati kita. Sebenarnya Tuhan ngetuk pintunya siapa? Hati jemaat. Hatinya gereja. Iki gereja kurang ajar. Pemilik gereja dibiarkan di luar, dikancingi. Makanya sekarang ini COVID itu salah satunya adalah apa? Tuhan izinkan terjadi sebagai apa? Ketukan terang. Kamu yang seringkali alasan nggak punya waktu, saiki waktumu akeh. Nggak punya waktu baca firman, sekarang baca firman. Nggak pernah punya waktu berdoa. Suami yang mau nih kerja, deloken bojomu.
deloken anak-anakmu. Ojo ndelok ATM ae terus. Di sini kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena omset kita turun. Betul nggak? Sing rame saiki rumah sakit. Nangkep ya? Kita semua jadi belajar ngandalin Tuhan. Sing seneng kiah-kiang taleni. Mau berangkat ke Bali aja ndak isa. Kamu kangen jalan-jalan deloken YouTube wis mlaku-mlaku mari. Iya, betul. Ngirit, Pak. Ngiritnya sambil ndelok Bu Erni yo, bingung. Ngerti ya? Sekarang juga punya lipstik mahal juga percuma. Jadi pakai. Bukan nggak dipakai, ketutupan masker. Pakai perhiasan tuh gimana? Pakai sepatu mahal, baju mahal, jam tangan mahal, tas mahal. Paling perjalananmu dari mana tuh? Dapur, kamar mandi, kamar, ruang tamu, teras. Sama-sama kan? Sedunia sama-sama kan? Puji Tuhan. Salepono matamu. Salepin. Biar bisa bangun pagi-pagi itu terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Suamimu ngorok puji Tuhan berarti masih hidup. Kalau udah yuk lihat kan? Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan. Saya pernah penelitian di Arab. Pernah buat program di Arab. Saya tahu, ini kan Israel kan di area sekitar sana. Jadi kalau orang makan, itu keluarga. Dan itu Tuhan loh, dikancingin nanggone Joko. Tuhan bilang, kalau kamu, aku izinkan masuk. Aku masuk. Aku makan. Kenapa? You are my family. Kamu itu anak-anak. Bahasa Alkitab Yohanes 1 ayat 12, dari anak-anak gampang, jadi anak-anak sah. Gak gampang. Nggak bisa tumpang tangan. Kalau ada orang, tumpang tangan jadi anak Allah, sampul enal kita. Ojo. Bercanda. Ya, dikatakan apa? Barang siapa menang, berarti ada yang kalah lo. Ada yang nggak masuk lo. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang. Tuhan Yesus ngasih teladan loh. Sayang saya udah nggak punya waktu karena udah di akhir, tinggal sedikit lagi. Yesus tuh datang 100% manusia loh. Iya, kalau dia bisa menang. Makanya orang gak ada yang bisa sempurna. Tuhan Yesus bisa sempurna. Matius 5:48 dikatakan apa? Haruslah kamu sempurna. Sempurna artinya apa? Tumbuh sesuai umur rohani. Udah lama ke gereja tapi umur rohanimu anak-anak ini apa-apaan. Ya? Ayat 22. Ingat, penghasil salep mata dan salep telinga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Basa Jawa nih, apik. Untung ini di apa? Pada saat itu zaman Yunani. Kalau iki nanggone Surabaya, kupingmu iku gawinen, kuping kok gawe gentelan tok. Nangkep ya? Bapak Ibu, kalau saudara tersinggung, puji Tuhan. Amin. Kalau saudara punya masa lalu, kuburkan masa lalu tanpa batu nisan. Supaya saudara tidak bisa nangisi lagi. Amin. Amin. Atau buang ke laut. Ya, dikasih tulisan, jangan mancing di sini. Ngerti ya? Sudah. Ayo tumbuh. Umurnya sebentar lagi. Ini saya kalau lihat wajah-wajah ini sudah ada yang hampir maghrib ini. Iya, ini malaikat lagi ngecek daftar ini. Itu ya, umur berapa sih?
Saya ini sadar usia segini loh, saudara. Saya bulan September ini, itu 35 tahun pelayanan. Kayak baru kemarin. Saya ketemu teman-teman saya SMA. 31 tahun nggak ketemu. Yang lalu ya, sekarang bukan 31 tahun. Kaget aku, tuwek-tuwek kabeh ternyata. Tua ya kalian ya. Gak sadar, aku yang ngaca, aku ya tua. Ngerti ya? Ya. Itu saya nggak bisa ngelihat. Pak Untung nanti tuanya 15 tahun lagi, itu gravitasinya kayak apa itu nanti. Nangkep ya. Ya, kita mau masuk ke surga ya. Yes. Mau masuk ke surga. Nanti pengadilan, kita diadili, kita dihakimi menurut perbuatan. Aduh. Hidup kita itu manusia batinia, Yohanes 10 tadi. Berkualitas. Berkualitas. Melewati pencobaan Tuhan. Sampai pada saat apa? Nah, saat kita dipanggil Tuhan, kita bisa ngomong, Tuhan, sudah selesai ya Tuhan. Malam ini sebelum tidur, berani yang ngomong. Tuhan seneng nggak lihat hidup? Kira-kira Tuhan seneng nggak lihat hidup? Saya ngomong itu, nangis saya, saudara. Awal saya ngomong itu, enggak. Tuhan enggak senang lihat hidup saya. Yuk, kita doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Suara hamba selesai. Tugas hamba selesai untuk Sion pada malam hari ini, untuk sesi ini. Tapi Roh Kudus, Logos sudah dibagi. Ada yang mereka simpan di hati, dan juga tentu disimpan di pikiran. Tuhan ingatkan kembali Roh Kudus. Buat mereka jadi mempelai. Bau daging mereka tidak ada. Hanya ada bau kemuliaan. Emas murni yang nampak. Sehingga pada saat hari mereka dipanggil Tuhan, mereka bisa bicara. Selesai. Terima kasih. Mengampuni orang-orang yang menyalahpahami kami. Mengampuni orang-orang yang salah mengerti kami. Bahkan mengampuni orang-orang yang jahat dengan kami. Kami hanya berterima kasih untuk semua proses itu. Menjadikan kami indah di hadapan. Kami bisa bicara, Tuhan. Engkau gembala kami. Engkau gembala yang baik. Hamba berdoa penyertaan Tuhan yang ajaib. Menyertai semua orang yang ada di Sion. Para pria, para wanita, para ibu-ibu, dan para kepala rumah tangga. Terima kasih. Hamba minta Tuhan ajari para orang tua. Mungkin beberapa orang terlambat. Tetapi mari Tuhan, izinkan di sisa umur hidup mereka. Mereka jadi contoh buat anak-anak mereka. Untuk mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Thank you, Pak. Ya, thank Terima you. kasih Pak atas firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Sudah jam 20.19 ya, kaget saya. Iya, nggak kerasa. Seperti biasa. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima Oh, kasih. foto nggak ini ya? Bisa Terima foto kasih. nggak? Oh, udah keluar. Ya udahlah. Oke, thank you ya. Kasih. Yuk, God bless. Yuk, bye-bye. Udah.